Saudara, untuk membahas atas kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, sudah bergabung bersama kami Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ogro Seno. Selamat malam Pak Ogro, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, Mbak. Oke, Pak Ogro, ini kasus ini tuh melibatkan anak berhadapan dengan hukum. Nah, bagaimana metode penanganannya? Iya, hari terminan kekerasan dalam kehidupan sosial masyarakat itu kan mewarnai perkembangan kejiwaan anak-anak. Ya, jadi kuncinya sebetulnya komunikasi, komunikasi dalam sekolah, komunikasi di luar sekolah, komunikasi di keluarga. Nah, komunikasi di luar sekolah itu misalnya dengan aparat dan sebagainya. Sehingga ke depan nanti, jadi harus mulai dihilangkan kesan-kesan kekerasan, kesan-kesan tampilan-tampilan kekerasan yang ada di dalam masyarakat. Sebagai contoh misalnya begini, eh, apakah ada komunikasi, ini saya kembali kacamata Polri ya, Ya. apakah ada selalu komunikasi antara aparat Polri dengan anak-anak sekolah pada saat mereka masuk atau mereka bubar dari sekolah. Sehingga kalau ada aparat polisi yang lewat mampir sebentar di situ atau kadang-kadang masuk ke sekolah memberikan sedikit arahan, ini hubungan antara guru, antara pelajar atau siswa dengan aparat keamanan ketertiban masyarakat yang mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan pemelihara Kamtimas itu tidak lagi hanya dicerminkan dengan penangkapan, penahanan, pemukulan dan kekerasan dan sebagainya. Ini mungkin harus diciptakan ke depan. Saya Oke. masih ingat dulu waktu Kapolda Metro Jaya Pak Anton Sujarwo, seorang brimob asli ya beliau. Tapi kebijakannya sangat manusia, sangat humanis. Contoh, dulu di Binmas Polda Metro Jaya itu ada satuan tugas pembinaan remaja, mahasiswa, pelajar dan pemuda. Sekarang tidak ada lagi seperti itu. Jadi mungkin Binmas karena fungsinya banyak lebih ke satpam sehingga urusan dengan remaja, mahasiswa, pelajar dan pemuda ini hilang. Ya, ke depan nanti saya berharap hal-hal seperti yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading Jakarta Utara ini jangan sampai terjadi lagi dengan Ya. mengefektifkan tadi. Kalau hanya dengan peraturan Mendikdasmen tadi yang sampaikan akan ada terus, itu solusinya terlalu lama. Jadi sekali lagi Hmm. yang perlu dibangun adalah komunikasi, ya. Oke. Sebagai contoh juga saya dilihat di Amerika. Di Amerika itu ada polisi universitas atau university police. Sehingga masyarakat mau bicara dengan polisi kapan saja bisa bicara di situ. Seperti itu, Mbak. Oke, metode pendekatannya ini dilakukan komunikasi dan dilakukan secara humanis. Tapi pendekatan yang seperti apa untuk bisa mengungkapkan motif ini begitu? Ya, aturan-aturan intern sekolah harus ditegakkan. Misalnya begini, saat saya SMA itu ada kawan yang pada saat kepala sekolah memberikan pelajaran itu dengan berbicara sendiri langsung dipanggil dan diberi skorsing selama 1 minggu. Karena diberikan skorsing 1 minggu, dia kesulitan sendiri. Bisa-bisa suatu saat nggak naik kelas seperti itu. Nah, sanksi seperti itu ditegakkan. Jangan dengan pukulan dan sebagainya. Karena ini anak-anak seperti itu. Jadi sekali lagi, kesan-kesan kekerasan, pendekatan dengan kekerasan ini harus benar-benar dihindarkan terhadap anak-anak yang masih berada dalam dan area pendidikan dasar dan menengah tadi di situ. Oke, sampai sekarang memang penyelidikan masih dilakukan oleh polisi. Dan sejauh ini Kapolri bilang baru satu terduga pelaku yang berstatus anak berhadapan dengan hukum. Nah, analisa Anda, Pak Ogro, bagaimana pola yang dirancang terduga pelaku atas peristiwa ini? Ya, ini kan anak-anak persoalan anak berhadapan dengan hukum nih. Jadi pendekatannya adalah pendekatan yang dilakukan secara humanis juga, Ya. melibatkan psikolog di situ sehingga bisa digali keterangan-keterangan yang ada. Mudah-mudahan pendekatan seperti ini akan memberikan kesan ke depan bahwa tindakan kekerasan terhadap yang dilakukan oleh aparat itu sudah tidak ada lagi. Tapi benar-benar bisa digali sehingga mereka bisa cerita yang sebenarnya. Ya, saya memberikan contoh juga nih begini. Pada saat saya pernah menjadi Kapolsek, seseorang diperiksa anggota itu dengan dikata-katain dengan kata-kata agak kasar lah. Dia diam saja. Tapi karena dia sebagai pelapor waktu itu dan diduga dia pelaku penggelapan uang lah. Akhirnya saya ajak makan karena bulan puasa, makan sahur. Saya ajak makan sahur aja.
Nah, dia Ya, cerita apa? oke. Metode pendekatan itu yang diharapkan nanti bisa dilakukan oleh polisi begitu. Tapi Ya, kalau terkait dengan peristiwa ini, Pak Ogro, analisa Anda bagaimana pola yang dirancang terduga pelaku ini? Karena kalau melihat peristiwanya ini menjadi sesuatu hal yang tak biasa begitu, bahkan dilakukan di lingkungan sekolah, bahkan ada senjata juga yang dibawa. Nah, ini bagaimana pola yang dirancang terduga pelaku dari sini? nah, ini motifnya kan belum terungkap. Pelaku masih jadi korban juga. Modus operandinya mungkin jelas tadi bawahnya beberapa gambar CCTV dan sebagainya. Sehingga motif ini harus benar-benar bisa diungkap, jangan sampai dilakukan dengan tindakan-tindakan yang akhirnya memberikan dia secara defensif tidak akan memberikan keterangan. Nah, ini harus digali sebanyak-banyaknya, jangan sampai terjadi hal ini menjadi suatu pola. Kita bisa membaca kejadian di beberapa negara di Amerika, negara bagian ya kan, penggunaan senjata api, menembak anak-anak sekolah dan sebagainya. Nah, ini justru ke depan hal-hal seperti ini diputus jangan sampai terjadi lagi di beberapa sekolah yang ada di Jakarta maupun di seluruh kota-kota di Indonesia seperti itu. Iya, kita nantikan bagaimana penyelidikan polisi karena lagi-lagi Ya. peristiwa ini harus jadi catatan supaya tidak terulang di lingkungan pendidikan lagi. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Purnawirawan Ogro Seno. Salam sehat selalu, Pak Ogro. Selamat malam.